kepikiran nggak sih apa sebetulnya makna di balik ritual baptisan air dalam iman Kristen? Yuk kita bedah bareng-bareng salah satu praktik yang paling mendasar ini. Semuanya itu berawal dari sini. Dari sebuah perintah yang sangat mendasar dari Yesus Kristus sendiri, yang kita kenal sebagai amanat agung. Inilah bisa dibilang fondasi dari semua yang akan kita bahas. Oke, ini dia gambaran besar pembahasan kita. Kita bakal mulai dari apa itu baptisan, terus lanjut ke kenapa sih ini penting, dan akhirnya apa artinya semua ini buat orang percaya. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Sebenarnya apa sih arti dari kata baptisan itu sendiri? Nah, kalau kita telusuri dari kata aslinya dalam bahasa Yunani, yaitu baptizo, artinya itu jelas banget. Bukan sekedar dipercik air loh, tapi benar-benar dicelupkan seluruhnya. Dibikin basah kuyup. Jadi, bayangin aja, ini tuh tindakan membenamkan atau menenggelamkan secara total. Nah, ini nih yang sering bikin orang penasaran. Ternyata, Alkitab itu nggak cuma ngomongin satu jenis baptisan, tapi ada 4. Biar kita nggak salah paham, yuk kita lihat bedanya masing-masing dan kenapa fokus kita kali ini adalah di baptisan air. Oke, bisa kita lihat di sini ya. Ada baptisan Yohanes, itu buat pertobatan. Terus ada baptisan rohani ke dalam tubuh Kristus. Nah, fokus kita ada di nomor 3, baptisan air. Ini adalah perintah yang spesifik diberikan setelah hari Pentakosta, ya. Momen saat Roh Kudus turun ke atas para murid. Inilah baptisan yang akhirnya jadi praktek di gereja sampai sekarang. Hal ini jadi memunculkan pertanyaan yang penting banget. Kalau memang ini perintah, terus kenapa? Apa sih motivasi utamanya? Kenapa orang percaya perlu dibaptis? Jadi, setidaknya ada 3 alasan mendasar kenapa seorang percaya itu dibaptis. Ini bukan cuma ritual ya. Pertama, untuk melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Kedua, ini penting untuk meneladani Yesus sendiri. Dan yang ketiga, ya sebagai bentuk ketaatan langsung pada perintahnya dalam amanat agung tadi. Oke, kita udah tahu kenapanya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang seharusnya dibaptis? Apa aja sih syarat-syaratnya? Nah, jadi siapa nih yang boleh dibaptis? Ada 2 syarat utama yang mesti dipenuhi. Ini artinya, baptisan itu bukan untuk semua orang secara otomatis, tapi khusus buat mereka yang udah sampai di satu titik tertentu dalam perjalanan iman mereka. Poin utamanya itu ini, baptisan adalah sebuah keputusan sadar, benar-benar disengaja. Makanya, usia pertanggungjawaban itu jadi krusial banget. Coba deh pikirin, gimana bisa seseorang bikin komitmen pribadi yang begitu dalam kalau dia sendiri belum bisa memilih? Jadi ini soal pilihan, bukan sekedar ikut-ikutan tradisi keluarga. Sekarang kita masuk ke bagian intinya. Apa sih makna di balik tindakan baptisan ini? Kenapa ini dianggap sebagai simbol yang begitu kuat? Dan disinilah kita bisa lihat betapa kaya maknanya baptisan air itu. Ini bukan cuma sekedar ritual sekali seumur hidup. Ini adalah simbol yang punya banyak lapisan, yang mewakili 4 hal besar dalam dunia rohani. Ada transformasi total, ada tanda ketaatan, ada pemberdayaan, dan juga pernyataan resmi masuk ke dalam keluarga Allah. Gambar ini benar-benar menangkap ide utamanya dengan sempurna. Masuk ke dalam air itu seperti simbol kita meninggalkan diri kita yang lama, seolah-olah kita ikut dikuburkan. Dan saat kita keluar dari air, itu seperti bangkit dari kubur untuk memulai sebuah kehidupan yang sama sekali baru. Airnya jadi simbol kuburan, dan bangkit dari air itu simbol kebangkitan. Jadi pada dasarnya, baptisan itu bisa kita lihat sebagai sebuah ikatan perjanjian. Mirip kayak kontrak suci gitu. Dari sisi Tuhan, dia sudah memberikan pengorbanannya. Nah, dari sisi kita, orang percaya, lewat baptisan ini, kita seolah-olah bilang secara resmi, oke, saya terima dan saya berkomitmen untuk memulai hidup yang baru ini bersama engkau. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya dengan pas banget. Baptisan itu disebut sebagai titik identifikasi. Maksudnya apa? Ini adalah momen di mana kisah hidup kita sebagai orang percaya secara simbolis itu nyambung dan jadi satu dengan kisah terbesar dalam iman Kristus, yaitu kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Nah, semua ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan reflektif yang penting. Kalau baptisan itu adalah sebuah deklarasi publik atas keputusan pribadi kita, lalu apa artinya ini buat kehidupan kita sehari-hari? Gimana caranya sebuah tindakan yang cuma sesaat di dalam air itu bisa terus-menerus membentuk identitas kita selamanya?